Kapan sih IHSG reversal? Yuk kita cek. Tapi sebelumnya kenalan dulu dengan saya Juliati dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, tapi disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya sesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Kita langsung mulai, seperti biasa ya, saya akan mulai dengan membacakan komen-komen yang sudah masuk. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin sahamnya untuk dibahas atau ingin diskusi dengan saya, maka silakan banget drop di kolom komentar. Biasanya saya bikin video itu di hari Senin dan di hari Rabu, jadi seminggu 2 kali. Weekend saya utamakan untuk para member, biasanya saya usahakan untuk bikin Zoom. Jadi edukasi untuk para member dan nasabah. Lalu kalau misalnya nanti kita akan ada event-event atau edukasi-edukasi untuk umum, maka akan kita share di Instagram ataupun di Telegram. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung atau sudah follow Instagram dan medsosnya Wisdom and Invest. Di sini juga ada yang nanya tuh, gimana cara gabungnya? Nah, untuk pertanyaan dan sebagainya, misalnya ingin menjadi nasabah dengan sekuritas yang sudah rekanan dengan Wisdom and Invest itu juga bisa, atau langsung menjadi member dan dapetin full fasilitas itu juga boleh. Caranya mudah banget ya. Jadi biasanya di dalam video di bawahnya itu ada yang namanya itu informasi-informasi atau keterangan atau banyak informasi nih. Jadi ada nama sahamnya, lalu fasilitas kita tuh sebenarnya apa aja sih. Udah gitu ini Telegram kita, linknya udah ada, jadi tinggal diklik dan join. Karena link yang ini adalah untuk publik, terbuka untuk umum. Lalu kalau kontak admin ada di sini nih. Tuh, ada di Telegram dan ada di WhatsApp. Ini Instagram kita, jadi boleh di-follow juga karena kadang-kadang kita akan ada edukasi secara free, terbuka untuk umum, maka pastikan teman-teman bisa ikutan. Yang ini link pembukaan kita kerjasama dengan MNC, ada Sekuritas Investasiku by Mega Sekuritas, juga ada Sukor, JUC, dan NH Korindo. Ya, ada Stockbit juga ya dengan kode community. Nah, ini kalau mau masuk ke ininya silakan kontak adminnya juga karena setelah bergabung dengan kode community-nya ini, setelah di-input, pastikan teman-teman kontak ke admin karena sayang ya kalau nanti gak dapat free fasilitas. Karena untuk nasabah kita gratiskan 1 bulan free access untuk layanan kita tapi yang light atau yang lebih simple ya daripada yang punya member. Tapi kalau setelah 1 bulan ternyata teman-teman aktif bertransaksi maka bisa diteruskan. Jadi dapatnya secara free tapi ada minimal ya. Nah, tanya dulu sama admin kira-kira minimalnya berapa. Dan ada minimal juga supaya teman-teman bisa dapetin full fasilitas seperti para member. Jadi lumayan ya udah aktif bertransaksi, dapat fasilitas free, juga fasilitas dari sebetulnya dari sekuritas itu sendiri juga udah ada gitu, fasilitas-fasilitas ditambah kita punya. Jadi daripada cuma menikmati fasilitas sekuritas, mendingan dapat tambahan dari Wisdom and Invest, seperti itu ya. Jadi itu, terus mau bahas SSIA udah saya catat, saham CPO udah saya catat, dan Rio Minyak udah saya catat sama UNVR, lalu Antam udah saya catat juga, PANI, PSAB, dan ini ada dari ID-nya Lina Estetik. Lagi itu nanya saham MPPA, MLPL, pasti jelasin jangan dulu. Taunya besok harga saham naik. Yes, jadi saya mau jelasin nih ke Bu Lina ataupun semua teman-teman yang selalu nonton di sini atau mungkin baru mampir. Nah, mungkin Bu Linanya juga baru mampir ya, jadi nggak tahu nih. Biasanya saya kalau menganalisa itu seperti apa. Biasanya saya akan jelasin kalau misalnya break sekian ini baru bagus atau ada dekat support itu baru bagus. Jadi entry-nya tuh harus cari titik entry ya, jangan main HK langsung gitu. Jadi di sini udah sempat saya jawabin sih, market itu sangat dinamis ya. Hari ini yang sahamnya saya bilang bagus, besok belum tentu bisa bagus, bisa aja langsung jelek karena market berubah arah. Atau yang hari ini saya bilang jelek, ternyata besok jadi bagus. Itu wajar banget, semua analis pasti punya akan ngasih tahu yang namanya strategi, itu ada buy on breakout. Nah, makanya itu ada strategi gitu ya, dan saya biasanya ada jelasin kok setiap saya menganalisa saham. Bisa boleh buy on breakout,
atau buy on support. Nah, kalau buy on breakout caranya seperti apa? Saya ada jelasin juga. Seenggaknya itu entry di dekat VWAP, dari cicil, money manajemennya bagaimana, saya ada jelasin. Mungkin Bu Lina mendengarnya belum lengkap gitu ya. Dan daripada saya ngomong doang, mendingan kita langsung lihat toolsnya Wisdom and Invest, MLPL dan MPPA. Oke, saya buktiin nih ya, karena kita juga ada bahas kok di room member. Jadi tuh ya, 24 Oktober. Ini membernya yang ngomong, MLPL gas, lumayan kemarin ambil cuan. Dan Sherlock, coach kita, Fadlan juga coach kita. Tuh, ya, kita ada kok ngebahasin. Jadi bukan saat kemarin jelek terus besoknya bagus kita nggak ikutan. No, kita adalah trader. Kita harusnya bereaksi terhadap situasi market. Jadi bukan cuma memprediksi, kita harus bereaksi. Kalau dia break, dia bagus, indikatornya bagus, maka kita buy on breakout. Dan buy on breakout pun ada strategi cara entry-nya lagi ya, dan saya udah jelasin juga itu. Ini juga tuh, MLPL juga masih boleh masuk nggak? Ini di tanggal berapa saya lupa, nggak ada tulisannya. Tuh, sesi 1 mulai kena marketnya yang kena taking profit ya, bukan sahamnya. Jadi jangan agresif dulu. Tuh, kalau dekat 175 ini masih oke untuk spek buy, dipandu oleh Sherlock coachnya kita. Dan Sherlock ini orang spesialis di sekuritas. Jadi memang kerjaan dia adalah setiap hari nyariin saham-saham alfa yang seperti itu. Jadi jangan khawatir sudah dipandu sama Sherlock. Tapi yang pasti teman-teman harus wajib disiplin karena Sherlock ini dia style tradingnya adalah fast trading. Dan dia bukan tipe yang ya udah di hold dulu deh, udah kena SL nggak di SL nggak ya. Dia bahkan misalnya dia lihat marketnya udah nggak enak atau udah jelek, baru minus 0, sekian atau minus 1% itu udah di out. Jadi jangan berpikir bahwa dengan dikasih trading plan terus nanti pasti cuan. Nggak juga ya. Saya tidak menjamin bahwa teman-teman pasti cuan. Ikutin dulu ritmenya, dipelajari dulu bagaimana stylenya. Kalau bisa ngikutin ritmenya maka silahkan. Ya, ini juga tuh. Coach, MLPL target TP di berapa? Apa pasang TS aja? Nah, sayangnya waktu itu MLPL kan masuk UMA ya. Kita juga ada umumin. UMA tuh ada yang belum tahu UMA itu apa? UMA itu singkatan dari Unusual Market Activity. Kondisi ketika harga saham bla bla bla, ini bahasa ininya. Nah, simpelnya itu ya, dikasih peringatan sama bursa. Kenapa? Karena biasanya kalau yang kena UMA itu eh oh, ini di bawah nggak kena screenshot ya waktu itu. Pokoknya si MLPL itu kena UMA, MLPT-nya udah kena suspend. Jadi simpelnya kalau kena UMA, biasanya bursa itu mencurigai atau mendeteksi adanya harga itu terlalu agresif, terlalu volatil, atau mungkin ada indikasi-indikasi harganya dimainin atau dinaikin ya begitulah. Pokoknya entahlah itu pertimbangan apa, pokoknya kena UMA, kena peringatan. Biasanya setelah kena UMA, kadang-kadang masih naik lagi sama kayak MLPL, karena itu saya langsung waktu itu jual dan karena udah kena UMA maka saya khawatir dong kapan ya dia bisa sewaktu-waktu kena suspend. Makanya hanya copet aja. Aku nggak pernah hold kalau saham itu udah kena UMA. Karena kalau kena UMA 2 kali biasanya dia masuk FCA atau ini ya, aduh saya lupa lagi singkatannya. FCA itu eh pokoknya kayak dilelang gitu. Nah, itu jam tradingnya berbeda lagi. Dan cara tradingnya berbeda lagi. Coba teman-teman yang belum tahu FCA itu apa, di Google aja, itu pasti ada. Dan kita lihat buktinya ya, daripada ngomong doang gitu. Dan biasanya kalau yang udah sering lihat YouTube saya, pasti udah tahu kalau entry itu di mana. Saya suruh carinya tuh saham yang seperti apa. Sahamnya itu adalah saham yang ada momentum. So, kalau chartnya masih seperti ini, tidak ada momentum, ya jangan dulu. Nih, chartnya tuh lagi begini. Tidak ada momentumnya, atau momentumnya masih merah. Yes, dia masih di bawah sih. Di sini tuh ya, waktu lagi merah, meskipun dia naik. Tapi kapan entry-nya? Yaitu ketika sudah ada kepastian. Di sini dia breakout, volumenya gede, dan ada momentum. Tuh.
disitulah sinyal entry dan bisa ikutan. Dan kita ikutan gitu ya, bukan entry-nya kalau misalnya di sini ternyata dia false, dia balik turun lagi, malah jadi zigzag ke bawah kan bahaya. Sehingga kalau yang mau pasti-pasti, walaupun ini nggak 100% pasti juga ya, kadang-kadang ada yang false, tapi kalau mau, style-nya itu adalah swing atau mau following the trend, maka kita pastikan bahwa ketiga hal ini yang saya sebut dengan win system. Jadi kita cari saham yang pertama dia trend up di atas garis win line, lalu volumenya meningkat. Jadi bukan saham gorengan, sorry, saham gorengan iya, tapi kadang-kadang dia ada yang liquid, ada yang tidak liquid. Sedangkan ini sudah liquid banget ya. Jadi ketika volumenya semakin meningkat, semakin liquid, maka oke. Biasanya saya udah sering banget bilang di video-video sebelumnya bahwa kalau saham gorengan di bawah 1 miliar rata-rata transaksi ya, rata-rata transaksi di bawah 1 miliar, 2 miliar, 1 miliar lah kebanyakan. Kadang-kadang tuh nggak serius. Naiknya cuma 1 hari, 2 hari, atau bahkan cuma pagi naik, sore udah turun gitu, besok habis itu tidur, flat lagi. Nah, dengan adanya volume, semakin dia liquid, biasanya perjalanannya panjang. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Contohnya seperti MLPL ini, dia semakin liquid dan momentumnya semakin meningkat. Jadi carilah saham dengan ketiga spesifikasi itu. Ya, 1, 2, 3. As easy as that. 1, 2, 3. Jadi saham apapun yang tadinya dia saham gorengan, tidak liquid, mungkin seperti ini, tidak ada momentum, gerakannya nggak kemana-mana, bahkan mungkin di bawah win line, ya udah kita skip dulu, kita fokus ke yang sudah ada momentumnya. Yang seperti ini ya, 1, 2, 3. Sayangnya waktu itu kena UMA, makanya saya jual dan saya akhirnya fast trading aja atau copet-copet doang. Saya nggak berani lagi simpan dan ternyata hari ini disuspend MLPL. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang kena suspend ya. Walaupun belakangan ini sih saham-saham yang kena suspend setelah unsuspend masih naik. Jadi mudah-mudahan si MLPL ini karena member kita juga masih ada yang belum jual nih. Jadi mudah-mudahan sih masih bisa naik karena beberapa saham kayak INPC, terus apalagi ya, MLPT waktu itu udah unsuspend, terus apalagi ya saya lupa. Pokoknya beberapa saham yang sudah SOSS itu setelah unsuspend besoknya masih naik. Jadi mudah-mudahan si MLPL ini masih naik. Apakah saya akan ikutan? Saya akan fast trading aja atau scalping aja. Saya nggak akan hold, biasanya seperti itu. Karena, resiko ya kalau dia udah apalagi udah kena suspend, nanti suspend kedua kali, maka saya nggak mau sampai masuk FCA. Nggak tenang aja gitu perasaannya. Tapi ini kembali ke masing-masing. Ada yang bisa cuan juga dari saham-saham FCA dan it's okay, pilihan masing-masing ya. Lalu, mmm mana ya, waktu itu saya lupa screenshot nih berarti. Jadi ada screenshot coach-nya juga bilang soal MPPA, tapi aku sih pribadi nggak ambil MPPA karena terlalu fokus sama MLPL. Nah, MPPA-nya nih kita cek by chart ya. MPPA, MLPL-nya tadi udah saya kasih tahu, ini MPPA-nya juga. Kalau di sini belum liquid, belum ada momentum, ya jelas enggak gitu. Di sini memang sempat, seingat saya kalau MPPA saya analisanya adalah boleh buy on weakness atau buy on breakout deh. Biasanya saya selalu kasih 2 opsi itu. Strateginya begitu ya, kalau dia belum ada momentum, dia masih sideway, biasa pergerakannya kan begini aja, sideway. Maka kita buy on weakness, lalu copet, di deket resist kita jual gitu. Kalau yang ini, dia ternyata breakout dan konfirmasinya di sini ya, candle yang ini, tapi momentumnya sih udah ada sejak sini. Tuh. Sih, gampang kan pakai toolsnya Win, tinggal lihat aja saham yang dia semakin liquid, jadi volumenya meningkat. Jadi yang pertama dia trennya up, 2 dia volumenya up, dan ketiga dia momentumnya menguat. Nah, carilah saham-saham yang seperti itu.
Jadi saya ulang ya, biasanya kita akan fokus untuk mencari saham dengan 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama dia breakout dari kondisi sideway-nya, atau dia bertahan di atas win line, atau misalnya dia breakout dengan kondisi candle-nya itu bullish, volumenya juga konfirmasi dengan gede gitu, volumenya gede, candle-nya gede, dan momentumnya juga bagus. Nah, ketiga kondisi inilah yang kita cari dari sebuah saham. Dan kalau para member ada yang sudah masuk, maka silakan fokus mencari saham-saham yang seperti ini. Atau misalnya ada coach-nya yang share, saham ini menarik, maka silakan cek sendiri chart-nya, oh iya benar menarik, baru gunakan strategi untuk entry. Entry-nya itu bisa buy on weakness atau buy on breakout. Ada 2 cara itu ya. Minimal kalau misalnya mau entry, misalnya udah telat nih dan mau entry agak atas dan di atas VWAP. Ini contoh misalnya ini VWAP-nya kan ada di sini ya, keterangannya. Jadi kalau dia udah di atas VWAP, tapi misalnya di sini mau ikutan entry buy on breakout tapi telat. Lalu gimana cara entry-nya? Yaitu cek VWAP-nya di berapa. Misalnya kita mau HK, karena dia jaraknya kita andaikan 5 tik lah, kalau terlalu jauh banget itu juga resikonya tinggi banget ya. Sebisa mungkin seusaha mungkin agak sedekat mungkin dengan VWAP-nya. Tapi kalau misalnya dia selisih 5 tik di atas, maka masih oke lah. Jadi kita HK 5 tik itu di atas VWAP dan kita bikin beberapa antrian lagi sampai di VWAP bahkan di bawah VWAP. Sehingga kalau semua antrian terambil, maka kita bisa averaging-nya nggak terlalu tinggi. Atau misalnya besoknya dia terkoreksi, sama seperti di sini ya, tiba-tiba dia bikin candle-nya candle shooting star lagi. Kita tunggu lagi satu candle, habis itu masih lower low, kita enter-nya tuh di sebelah sini. Yaitu ketika candle sudah membentuk higher high. Ingat ya, kemarin-kemarin juga ada saya share kapan sih reversal. Ciri-ciri candle reversal itu adalah doji, atau hammer, atau inside bar, atau dia bikin higher high. Tapi yang paling oke biasanya adalah candle-candle ini nih, doji, hammer, dan higher high. Itu biasanya kita gunakan untuk spekulatif buy. Dan jangan lupa atur money manajemennya. Oke? Jadi jangan langsung all in. Jangan all in, jangan FOMO. Karena itu bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa kasih cuan yang besar, tapi bisa kasih kerugian yang besar juga. Dan kita kalau mau survive di market, kita harus pintar-pintar money management. Oke? Jadi ini kalau mau entry lagi udah telat ya, jadi jangan tanya lagi kalau udah setinggi ini, masih bisa entry nggak? Bisa, tapi harus fast trading atau scalping dan harus siap terima resiko. Jadi jangan ada acara, aduh ternyata nyangkut di atas gitu ya, terus nggak mau cut loss, nah itu resiko sendiri deh. Nah bisa juga pakai time frame kecil, kalau mau misalnya mau cari titik entry, atau pastiin lagi pakai hak kaki. Biasanya kalau hak kaki aku pakai 5 menit. Jadi kalau kelihatan, oh masih sideway nih, masih sideway, belum ada buangan. Nah maka oke, kita bisa ikutan kalau dia break lagi, misalnya break dari 116, atau mau spec buy di area support sideway-nya boleh. Dia akan ada angka sideway-nya ini ya. Sebelah sini nih, berapa nih? 110. Pakai 5 menit. Nih, biar lebih detail kita pakai ini deh. MPPA, lalu kita pakai yang 5 menitnya. Oke, low-nya di berapa tuh? 109. Nah, jadi kita asumsi di sini adalah area amannya ya. Misalnya mau masuk 110, 111, mau masuk. Kalau turun ke bawah 109, maka stop loss dulu. Exit dulu. Karena kita entry-nya udah terlalu tinggi gitu ya. Sehingga kita stop loss atau exit-nya juga harus dibatasi. Jangan terlalu jauh gitu. Nanti baru entry lagi di area bawah ketika dia mantul. Jadi untuk buy on weakness pun kita harus pastikan dia mantul dari supportnya, ada demand-nya, dia siap untuk naik lagi, maka kita entry ikutan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingat ya, semua saham yang saya bahas hari ini, kalau misalnya hari ini jelek, bukan berarti besok jelek. Kalau sudah ada sinyal entry-nya, which is memang hanya para member yang punya dapat akses untuk ngeliatin biru-biru ini, maka
Kalau yang nemuin saham seperti ini untuk para member, silakan boleh di spek buy, oke? Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, komennya itu tadi ya, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Di kolong langit tidak ada sesuatu yang baru, semuanya pengulangan. Kalaupun ada sesuatu yang baru, artinya sesuatu yang belum kita ketahui. Maka terlihat sesuatu yang baru, kiranya menambah insight. Yes. Lalu ini Bumi BSBK. Oke, nanti kita bahas. Lalu saya mau bahasin karena tadi berhubungan dengan si MEDC, Oil and Gas. Nanti pas bahas sahamnya aja deh ya, baru kita bahas lagi. Sekarang aku mau share, kapan sih IHSG reversal? Nah, menarik ya. Sesuai dengan judul dari YouTube ini. Coba, mana? Komposit. Dari waktu itu kan saya udah bilang ya, ketika bentuknya sudah momentum biru tua, dia sudah muncul segitiga merah. Candlenya hari ini sih masih candle lower low, walaupun candlenya candle rejection, ada ekor sedikit di bagian bawah. Momentumnya masih melemah. Kita cek biasanya kalau mau lihat kapan sih reversalnya, kita bisa cek ke dalam time frame yang lebih kecil, yaitu hourly. Nah, hourly mudah-mudahan ini masih di trend down sih ya, dan ada momentumnya itu sebenarnya membentuk, ini sebutnya apa ya, lembah ya. Kalau yang di sini kan namanya puncak, kalau ini berarti lembah. Dia membentuk lembah yang lebih pendek, artinya tren momentumnya itu semakin membaik. Jadi merahnya itu semakin mengecil. Ini berpotensi dalam hourly dia membentuk bullish divergence. Tapi ini belum konfirmasi ya, karena dia belum breakout. Biasanya mungkin bisa turun dulu, habis itu dia bikin lembah yang lebih kecil lagi, seperti ini. Nah, baru dia mantul, ketika dia break, maka menarik. Paling enggak ke sini dulu, dia mantul, lihat technical rebound namanya. Karena udah 5 hari IHSG-nya terkoreksi. Lalu kalau misalnya teman-teman ada yang mempelajari moon cycle, jadi di hari Jumat ini itu tuh ada apa namanya ya, new moon. Jadi ada new moon, mudah-mudahan biasanya yang deket-deket new moon itu, new moon-nya di hari Jumat by the way, jadi bisa plus minus 1-2 hari. Ingat plus minus 1-2 hari, jadi nggak selalu exactly di sana. Jadi mudah-mudahan marketnya akan mantul. Oke, jadi mudah-mudahan segera mantul, kita tunggu aja. Buat yang mau spek buy ya boleh silakan, tapi selama belum konfirmasi uptrend lagi, jangan terlalu agresif ya, gunakan porsi kecil aja nih. Karena biasanya memang Oktober, November itu merah. Kita bisa cek di sini juga, yaitu perintahnya biasanya kita aksesnya kan lewat Telegram ya. Jadi kalau teman-teman udah punya aksesnya, itu tinggal ketik aja di Telegram, nanti chartnya keluar. Ini namanya chartbot. Kita juga ada screener, kita ada fasilitas lain-lain lagi, tapi yang spesial dari kita adalah tools yang ini, yaitu chartbot. Kenapa? Karena teman-teman bisa analisa secara mandiri, nggak perlu nanya-nanya orang lain lagi. Ya, yang ini, jadi datanya itu 10 tahun ke belakang. Lihat ya, di September merah, di Oktober ya hijau tipis. Memang lebih ini sekarang tanggal berapa sih? Udah terakhir ya. Hijau tapi hijaunya hijau tipis. November banyakkan merahnya kan. Jadi masih bisa barangkali hanya technical rebound sebentar lalu turun kembali. Jadi watch out, jangan terlalu agresif, cuma Desembernya aja yang possibility-nya atau kemungkinan besarnya lebih hijau. Tapi ada ya sekali dia tidak hijau, yaitu di tahun 2022. Tuh, bahkan COVID aja waktu 2020 masih naik. Nah, pernah juga 1 tahun lagi, tapi saya lupa tahun berapa, saya pernah cekin historicalnya ada. Waktu itu merah juga, tapi kan jarang-jarang ya. Jadi mudah-mudahan nanti Desembernya dia akan hijau kembali. Ini kayaknya kalau lihat siklusnya ini per berapa tahun tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin apa tuh? 1 dekade
sekali gitu ya, indeksnya merah, mungkin. Itu hanya memperkirakan aja kemungkinan. Nah, nanti kita lihat aja Desembernya hijau apa enggak nih. Mudah-mudahan hijau. Dan kita masuk ke oh, tadi udah ya, kompositnya udah ya. Komposit. Apalagi nih? Kita cek foreign flow. Karena biasanya pengaruh banget foreign flow-nya. Saya pakai chart SD atau supply and demand. Dia ada area supply and demand. Ini area demand, ini merah area supply, dan yang paling bawah itu NBSA atau net buy sell foreign asing. Jadi hijau-hijau itu foreign-nya net buy, oranye-oranye foreign-nya net sell. Dan rata-rata dari sejak akhir September ya, grafiknya terus menurun. Nah, ini kalau terutama di saham finance ya, sektor finance. Mudah-mudahan segera mantul. Aku mau kasih tunjukin satu lagi. Fibo-nya komposit. Nah, antara dia mau mantul di area support nih kalau kita tarik Fibo ya. Saya pakai dua Fibo sih, yang dari low yang di sini, dari low sini sama dari low yang di sini. Titik high-nya tentu pakai yang ini. Nah, kita mau ngukur penurunannya kan. Jadi titik nolnya di atas, kita mau cari mantulnya di mana nih. Dia mantul di sempet di 0,5. Lalu mudah-mudahan ini mantul juga. Kalau mantul ya bisa jadi dia mau bikin triangle. Atau mungkin patternnya dia bisa aja bergerak begini di dalam channel begini. Sorry. Channel down. Yang pasti di sebelah sini nih adalah support kuat nih di 0,618. Sekaligus ada MA 200. Di sebelah sini ada MA 200-nya ya, cuma lagi saya close itu nggak kelihatan. Dan itu juga merupakan Fibo 0,5 dari tren yang besar ini. Gitu. Jadi sini cukup kuat. Terus support trend juga dari channel downtrend. Jadi seandainya dia masih lanjut turun, karena candlenya masih lower low ya, kalaupun dia naik mungkin naik sebentar, cuma ke sini doang tutup gapnya, habis itu misalnya turun lagi, atau bahkan turun ke sini misalnya, karena November kan masih berpotensi untuk merah. Dan kalau mantul di area sini, ini adalah area yang pas nih. Kalau misalnya ada yang tertarik dengan Big Bangs gitu, di situ saat-saatnya untuk entry ya, untuk spek buy, mulai cicil. Tapi ini IHSG ya. Coba cek lagi technical dari masing-masing saham banking. Karena masing-masing saham banking ada supportnya masing-masing. Jadi liatin dia mantulnya di mana. Kita masuk ke sahamnya. Jadi indeksnya sudah saya analisa. Kita masuk ke SSIA. Oke, SSIA di sini momentum titik pink. Jadi inget ya, kalau hari ini titik pink terus besok tiba-tiba ada momentum maka itu bagus. Tapi kalau misalnya ya kayak begini nih, ada momentum habis itu ternyata muncul segitiga merah, malah dia momentumnya melemah juga gitu ya, atau kita cek di time frame kecil ternyata dia juga melemah momentumnya. Maka ya kita hindari dulu. Nah, ini sih saat ini dia masih momentum titik pink. Yang bagus, momentum biru, volume besar, dia breakout dengan candle yang besar juga. Nah, itu bagus di situ. Kalau dia momentum merah, hindari, karena lagi downtrend. Kalau momentumnya melemah, maka boleh siap-siap taking profit atau siap-siap kabur. Nah, kalau titik pink, dia sideway. Kalau sideway, ingat, gerakan sideway potensinya seperti ini. Maka strateginya beli di support, jual saat sudah cuan atau sudah dekat resist. Support di mana? Ini ya daerah berapa nih? 1700 kayaknya deh. Coba pakai chart satu lagi. GDSSIA 1170 di dekat-dekat area situ sampai resist 1280. Nah, kalau untuk nasabah pakai chart GD ini. Karena chartnya itu dia simple banget, memang khusus untuk para nasabah yang hanya trend following ya. Jadi mungkin nggak begitu tahu teknikal. Tapi
Minimal kalau bisa sih tahu tentang tren. Jadi yang bagus itu entry ketika dia ada titik hijau, titik merah maka exit. Sesimpel itu. Titik hijau, entry, titik merah, exit. Ini candle-nya masih hitam, belum ada spek buy lagi, maka spek buy-nya mendingan di bawah aja ya. Area 1200 sampai 1170. Kalau breakdown maka exit dulu. Selanjutnya GZCO. Nah, ini menarik sih sebenarnya ya. Kalau dia mantul, ingat ada kalaunya. Kalau dia mantul di 98, ini udah deket di support. Kalau dia mantul, maka boleh ikutan. Ingat, candle-candle yang bagus saat lagi di support adalah doji, hammer, inside bar, dan higher high. Jadi untuk spek buy, tunggulah candle-candle seperti itu. Atau kalau tetap mau spek buy, maka boleh-boleh aja, misalnya di 98 sampai 95 gitu ya, ada MA 200-nya 95. Jadi 98, 95, di bawah 95 cut loss. Misalnya begitu. Jadi bikinlah trading plan, tetap harus ada stop loss-nya, ada exit-nya gitu ya. Dengan resist, seandainya misalnya dia mantul buy on weakness, maka mudah-mudahan dia balik nih menguji resist 105 sampai 107. Itu untuk GZCO-nya. Hmm, PSGO. Waduh, ini apa ini? Pisang goreng. PSGO. Saya belum pernah tradingin sih ya PSGO. Dan hati-hati, tadi saya sempat nyari, hampir aja salah salah saham. Karena PSGO sama GPSO. Jadi kalau kebalik atau typo bisa salah beli saham nih. Kalau PSGO ini Palma, lihat volume transaksi harian, baik harian maupun rata-rata, itu saya nggak suka volumenya. Ingat, saham itu hanya bagus kalau dia sudah liquid. Kalau dia tidak liquid, maka saya sih nggak mau. Mungkin skip aja. Terus BWPT. Nah, kecuali tadi kalau jadi liquid, ada momentum, trennya up, maka menarik ya. Apa yang tidak menarik hari ini bisa jadi menarik besok. Jadi tolong lihatin sinyal-sinyalnya dan pelajari chart dengan baik, teknikal. Ya kalau mau belajar teknikal, bolehlah gitu. Seenggaknya untuk menjadi bekal teman-teman ya. Kalau ada kelas-kelas edukasi, teknikal, dari manapun boleh, dari sekuritas, dari mungkin nanti suatu saat Win mengadakan kelas edukasi juga dengan para sekuritas, maka silakan ikutan untuk mempelajari teknikal. Nah, yang BWPT ini juga belum begitu liquid, momentum lagi melemah, lagi di support sih, ini ada garis Win sampai di 60. Ini soalnya area breakout-nya juga ada support trend di 57. Nah, jadi silakan tuh gimana bikin strateginya kalau misalnya memang tertarik. Nah, saya sih biasanya nunggu dia mantul dulu baru saya ikutan. Atau likuiditasnya semakin meningkat, misalnya volumenya semakin naik, breakout bullish, nah itu baru deh ikutan. Ini sahamnya high risk ya. Jadi kalau mau spek buy, tunggu di area ini sebenarnya udah boleh dipantau, tinggal tunggu bentuk candlenya nanti bagaimana. Dan di 60 sampai di 57. Ingat dicatat, kalau dia mantul, volumenya gede lagi, candle bullish lagi, maka boleh ikutan. Apex juga nggak liquid, jadi skip dulu ya. Tunggu sampai liquid, kalau memang menarik, maka boleh silakan. Untuk KF, support di mana? Hmm, KF-nya kayaknya kurang bagus ya. Coba kita cek KF Weekly. Sektor health-nya belum ada ini sih ya. Tuh weekly-nya juga momentum titik pink, belum ada momentum. Kalau support secara daily, tentu low dari sini menjadi support. Support next di 645, 610.
Tuh ya. Kalau untuk AVG down, nah saya curiganya nih biasanya yang nanya-nanya begini adalah untuk averaging down. Saya tidak menyarankan untuk averaging down. Support trennya di 615 sih. Dan dia masih di bawah MA 200. Sebentar, aku ambil coret-coretan. Ini MA 200 masih strong down, oh bukan strong down, maksudnya major trendnya tuh masih downtrend karena di bawah MA 200 tuh. Waktu itu dia gagal naik dan gagal bertahan di atas. Dia falls waktu dia naik ke MA 200, bikin shooting star, candle pembalikan arah, dia bikin lower low, maka harusnya itu sudah exit. Tapi kalau misalnya masih hold, saya sih nggak menyarankan untuk averaging down karena biasanya averaging down itu nanti lama-lama seperti menabur garam di lautan, sia-sia gitu perbuatannya. Jadi mendingan fokus ke saham yang menarik daripada averaging down saham yang sudah terlanjur jelek gitu. Ini sih lagi on support. Support selanjutnya tadi ya 645, 610. MEDC mau bahas oil-oilan. Kalau oil-oilan kita harus cek WTI oilnya, crude oil. Kadang ada yang brand oil tapi kurang lebih pergerakannya sama sih. Aku cek salah satu aja ya. Untuk crude oilnya US oil ini masih di bawah 70, meninggalkan gap sih, tapi udah di area support juga. Mudah-mudahan mantul dulu. Tapi tadi saya sempat ngintipin sedikit MEDC itu dia bukan oil and gas doang ya. Dia tuh ada oil and gas, juga ada copper dan gold. Nah, porsinya paling gede itu MEDC justru di copper. Oil and gasnya sama goldnya itu kadang-kadang seimbang, kadang oil gas lebih besar produksinya, kadang goldnya yang lebih besar produksinya. Nah, itu tergantung deh tuh. Nah, jadi aku nggak ngikutin ya dia produksi apa dan kenapa dia hari ini mantul. Kalau teknikal sih memang dia lagi di support, makanya dia mantul. Nah, apakah karena dia lagi, wow, crude oilnya lagi disupport, technical MACD-nya disupport, makanya ada demand mungkin ya. Tapi secara tren si MEDC itu masih belum uptrend. Tuh momentumnya masih merah tua. Dia memang dekat area support ya 1185, 1160. Mudah-mudahan mantul dulu. Ini tren besarnya soalnya dia sideways. Kita cekin ya secara weekly supaya kelihatan tren agak besarnya. Tuh, tren weekly dia lagi sideways di sini tuh. 1185 sampai 1405. Jadi kalau punya MEDC jangan lupa di 14-an, 1400-an ini taking profit dulu kalau dia nggak bisa breakout. Tuh momentum weekly-nya juga titik pink, artinya sideways. Jadi buy on support, ketika naik sudah cuan taking profit dulu. Elsa. Oh, tadi kan aku bilang koper ya. Kita cek komoditisnya. Bisa teman-teman cek sendiri ya untuk komoditisnya di web investing, masuk ke market, komoditi, real time. Itu bisa diklik masing-masing, ada gold, goldnya kalau usah all time high lagi deh. Terus ada copper, tadi saya sempat udah bukain, coppernya masih sih begitu-begitu aja ya. Oil and gas, natural gas. Nah, ini silahkan lihat sendiri deh. Ya, walaupun kadang-kadang pergerakannya nggak searah juga, kadang harga komoditasnya naik, tapi harga sahamnya kagak naik, bisa aja begitu. Nah, maka kita mendingan ini aja, kalau kita nggak sempat ngecekin laporan keuangannya, kita nggak bisa ngecekin ini dia produknya apa aja ya, kayak tadi kan MNDC ternyata bukan cuma oil and gas, tapi ada coppernya. Jadi kita sebenarnya chart itu tidak merefleksikan sesungguhnya dari laporan keuangan dia. Nah, kalau saya pribadi sih, karena saya bukan investor ya, saya masih menjadi trader sampai saat ini, walaupun saya belajar fundamental, maka saya tetap ke teknikal. Jadi kalau price action-nya bagus, saya masuk, kalau jelek, saya keluar. Sesimpel itu. Elsa, Elsa, kita cek Elsanya.
Masih momentum merah tapi doji, on support. Kalau mau spek buy boleh, paling sampai 480, 494 itu area resist. Jadi untuk fast trading kalau tertarik. Akra, Akra juga momentum merah, merah tua maksudnya. Di support trend ya mungkin hanya untuk copet-copet sih. Ini patternnya menarik karena candle seperti ini habis hammer, habis itu candle bullish, cuma bullishnya volumenya di bawah rata-rata ya, masih agak kurang sih. Kalau dia bullishnya itu volumenya gede, ini menarik. Mudah-mudahan dia mantul dulu, technical rebound sampai 1420, 1450, 1480 atau bahkan sampai MA 200. Tapi ya jangan muluk-muluk lah ya, kita ambil target-target pendek. Jadi strateginya kalau misalnya udah spek buy on weakness, misalnya di VWAP, habis itu dia naik ke setiap resist kita mulai cicil buang. Jadi cicil beli, cicil buang. Habis Akra, UNVR, jujur ya saya pernah kena juga di UNVR, jadi saya sudah tidak pernah sentuh lagi. Waktu itu cuan gede dari UNVR, tapi habis itu lossnya gede juga dari UNVR. Ini saya mau tunjukin yang ini deh. Jadi dia belum selesai dari cycle down-nya. Fundamentalnya juga masih overpriced. Dia pair-nya sangat luar biasa. Eh, Sebentar aku cekin dulu. Jadi secara PBV itu 21,76 kali. Ini bisa teman-teman cek di RTI ya. Pairnya 18 kali, which is biasanya kalau kita perbandingan pakai INDF deh. Misalnya dia Indofood PBV-nya itu di 1 kali. Jadi bayangkan dengan PBV-nya UNVR yang berada di 21 kali. Itu kemahalan gitu ya. Bahkan di harga yang sudah segini dia masih kemahalan. Earnings-nya dia juga EPS-nya semakin menurun. Jadi ya begitu, fundamentalnya masih kurang oke. Fundamentalnya kurang oke. Ini saya kasih tunjukin price cycle. Dia masih downtrend ya. Tuh, masih terus down dan dia bikin new low terus. Sudah sampai mana tuh? Sudah tercapai kan ini waktu itu aku ukur penurunannya, ini sideway yang pertama. Waktu itu aku contoh di daerah sini, aku pikir seenggaknya mau uji ini tapi ternyata nggak nyampe, aku spek buy lagi di sini tapi ternyata dia malah breakdown. Akhirnya aku cut semuanya dan tidak sentuh lagi. Ini artinya dia lagi bikin base ngedown, nanti baru base lagi di sini. Jadi masih belum ya capai targetnya. Target penurunannya kemungkinan bisa tapi ini udah di support Fibo sih. Paling mantul dulu si UNVR. Nih dia ada 1,618. Eh, Mentoknya mudah-mudahan di sini di seribuan, 1085. Itu ya, di support situ. Mudah-mudahan sampai ke sana. Udahlah capek lah turunnya mudah-mudahan. Jadi saya masih menghindari si UNVR dan ingat ya, kalau bisa disiplin untuk stop loss. Tapi kalau udah terlanjur dalam ya sudahlah, carilah titik exitnya nanti, gitu ya. Antam, Antam. Sebentar. Antam masih ada support trend sih, tapi ini masih melemah ya. Nah, ini kadang ada yang salah kaprah juga soal Antam. Saya mesti infoin bahwa Antam itu sebetulnya dia produk terbesarnya dari apa ya? Saya lupa ya. Sebentar aku cekin dulu. Jadi si Antam ini ya, kan mungkin teman-teman lebih kenal dengan Mas Mas Antamnya gitu. Nah, tapi si Antam ini sebenarnya dia memang paling besar itu dari logam mulia dan pemurnian.
Ingat dia tidak ada, kalau nggak salah dia tidak punya tambang ya, dia hanya pemurnian, proses pemurnian dan penjualan dari logam mulia yang Antam yang kita sering kenal itu. Nah, dia memang penjualannya paling besar dan yang kedua adalah nikel. Nah, tapi walaupun logam mulia penjualannya terbesar, dia hanya menyumbang 7% dari keuntungannya, jadi sangat kecil sekali. Memang marginnya itu sangat tipis sekali ya. Sedangkan kalau dari nikel, justru keuntungan nikel itu sampai 41%. Jadi net profit marginnya itu nikel lebih besar untuk si Antam. Nah, aku belum cek untuk harga nikelnya bagaimana, mungkin teman-teman bisa ngecek sendiri. Tapi yang pasti kalau secara teknikal, kita bahas teknikalnya aja ya, karena kadang-kadang kita bahas yang seperti itu tidak pergerakannya itu tidak searah gitu. Nah, ini masih di dalam channel, tapi dia momentumnya memang melemah tuh. Melemah ya. Jadi kalau dia breakdown lagi, maksimal di 1575 lah. Kalau breakdown lagi, maka dia akan ke MA 200, balik ke MA 200. Atau ke support weekly. Ini saya kasih lihat weekly-nya. Kalau nggak salah kena resist. Tuh, dia ada rejection di area resist sebelah sini ya. Maka dia bisa aja kembali ke win line atau support dari weekly-nya itu. Di 14, kita buletin berapa ya? 1485, 80 lah. Maksimal di support secara horizontalnya yaitu 1465. Jadi kira-kira di area sana. Jadi kalau mau Antam, wait and see dulu. Kita lihat, hourly-nya sih menarik ya si Antam ini. Hourly-nya sih menarik, karena bentuknya seperti itu, ada potensi dia bisa balik ke area sini lagi di area 1700-an mudah-mudahan ya, cuma momentumnya sih masih berupa titik pink. Karena dia sideway biasanya menunggu konfirmasi, yaitu antara dia breakout atau breakdown. Kalau breakdown artinya akan koreksi dulu, kalau dia breakout mudah-mudahan ya ke 1700. Jadi yang mau spek buy boleh di area misalnya di sini ada support sih 1600 gitu ya. Di area 1600 kalau misalnya dia breakout, dia breakdown maka ya exit dulu atau mungkin pakai porsi kecil dulu sehingga nanti di bawah masih bisa nambah. Tapi kalau dia tiba-tiba breakout maka kita bisa entry dengan cara yang pertama, cek VWAP-nya. Jadi kita bisa entry sedekat mungkin dengan area VWAP. Oke, itu Antam, kita lanjut ke PANI. Jadi si PANI ini masih oke sih, dia masih di channel up. Channel trennya itu 13.800, kasih toleransi ya, karena kadang bisa aja dia breakdown sebentar, habis itu bikin ekor gitu. Jadi bikin apa? Bikin beberapa tick di bawahnya atau beberapa persen di bawahnya. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop aja. So far masih menarik, masih oke. Selama dia belum patah tren sih masih menarik ya. Ingat yang hari ini saya bahas, besok kalau tiba-tiba dia patah tren, artinya ya udah forget it. Jadi lupakan kalau dia patah tren, mendingan kita taking profit, exit. Yang udah keburu entry di atas, maka kalau udah patah tren bisa exit dulu. Dengan area resist 16.275. Untuk PANI, coba kita cek foreign-nya deh. Foreign-nya sih udah exit ya, tuh udah pada taking profit. Lanjut, PSAB. PSAB hari ini naik lagi. Masih di bawah win line sebetulnya. Waktu itu sempat keluar channel, ini masih ada channel up-nya di 284. Momentumnya masih ada sih. Untuk volume ini agak sulit untuk dianalisa karena kayaknya volumenya volume volume bandar. Tapi ini masih oke sih, masih menarik ya. Kalau kita lihat weekly, super weekly 284. Tadi daily juga 284. Nah, jadi di 284 selama dia masih di atas 284 ini masih oke, masih menarik. Buy on weakness aja, lihat ya, kita harus membaca perilaku dari saham itu.
Ini sehari merah, sehari hijau, sehari merah, sehari hijau. Jadi kalau misalnya mau spek buy pun, tunggu aja saat dia merah spek buy, ingat atur money manajemennya. Kalau seandainya dia turun lagi ke 284, ini spek buy lagi, jadi nambah ya. Karena kita pakai porsi yang kecil dulu kalau mau entry di atas. Dan jadi dua skenario, misalnya kita entry saat dia merah, misalnya di 316 atau 300 gitu ya, kita spek buy, terus ternyata dia lanjut ke bawah, ya udah kita nambah lagi karena di atas entry-nya cuma sedikit. Tapi kalau dia breakout gimana dan kita cuma punya sedikit, ya kita tinggal averaging up gitu ya. Jadi jangan takut untuk averaging up kalau sahamnya memang bagus. Tapi kalau dia patah tren, jangan averaging. Cut loss, exit dulu, cari saham lain, fokus dengan saham yang baru breakout dan ada momentumnya. Lanjut, lanjut. Coba kita cek foreign-nya juga deh. Foreign-nya sih nggak signifikan ya. Bumi, bumi. Bumi masih di dalam channel up, masih oke. Momentumnya sih sudah menjadi titik pink, jadi potensi sideway dulu. Sideway-nya agak lebar sini. Mungkin sideway di area sini, tapi kalau udah patah tren sih agak kurang oke ya. Momentumnya udah melemah nih soalnya trennya. Yang mau spek buy masih bisa sebenarnya untuk si bumi. Oh, ini supportnya di mana nih? 125, sekitar 125 sampai 154 itu areanya. Jadi kalau mau spek buy, misalnya spek buy ini kan lagi support nih, 139 kan support. Mau spek buy boleh, tapi kalau dia turun exit dulu, nanti spek buy lagi di deket di bawah 130 tuh. 125 sampai 130 di area sini. Nah, barangkali dia mantul, nah lumayan. Jadi di sini cut loss sedikit aja. Misalnya cicil berapa persen, pakai 10% aja atau 20%. Habis itu misalnya turun, maka exit dulu, nanti ambil lagi di area 130 sampai 125. Dia mantul, taking profit. Tapi kalau turun lagi dari bawah itu, maka bye-bye. Ganti, benar-benar ganti ya. Kalau cakep nih, jadi selalu ya saya kalau bikin trading plan itu kita udah mesti melihat arah. Kalau naik kita mesti gimana, kalau turun kita mesti gimana. Makanya kita harus bereaksi sebagai seorang trader. Kita bikin trading plan, kita udah ada nih plan A, plan B, plan C. Jadi kita lihat kalau yang kejadiannya A kita harus gimana, kejadiannya B kita harus gimana. Jadi kalau dia ini mantul, ini boleh taking profit di deket-deket 150-nya ya, 150, 154. Kalau dia masih naik lagi, break, maka tinggal hold aja. Gitu. Oke, coba cek ininya deh, foreign flow-nya. Foreign-nya si outflow, kaki bumi. Ini sih nggak searah ya, karena nggak searah biasanya saya nggak pakai kakinya. Jadi teknikal aja untuk si bumi. Lalu BSBK. Untuk BSPK ini momentumnya titik pink. Kayaknya waktu itu saya udah pernah bahas ya. Sempat ada inflow foreign, saya nggak tahu kenapa. Di sini ada inflow foreign, saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau mau spek buy, tapi ini saham 50-an ya. Dangerous. 5655 itu area supportnya. Resist 6567. Mungkin kalau mau teman-teman bisa cek bandarmologinya. Bandarmologi itu cek aja di broker summary. Biasanya semua sekuritas ada tuh broker summary-nya. Tinggal dicek kira-kira lagi apa ini, diakumulasi apa enggak. Soalnya dia lagi sideway kan. Kalau dari HKK sih enggak ada ya. Dari HKK sih belum ada. Biasanya kalau ada sesuatu, dia akan ada ini nih, frekuensi analyzer. Kayak waktu itu kan nih sideway juga ya, dan ada frekuensi analyzernya. Tuh, abis itu naik, wih, volatil banget. Nah, ini sih so far belum ada
gonjang-ganjingnya ini, spike-spike-nya ini, frekuensi analyzer belum ada. Kalau ada itu menarik. Cuma nih saya nggak tahu nih kenapa sih foreign itu ada beli gitu. Pastiin lagi dengan bandarmologi. Waktunya terbatas, saya nggak bisa bahas semua saham. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang mau tanya, terutama para member, silakan kita lanjut diskusi di room member. Tapi kalau yang belum menjadi member, it's okay. Silakan teman-teman analisa kembali, cek and recheck sesuai yang tadi saya udah bilang. Ini si BSBK sebenarnya menarik kalau ingat ya, menarik kalau dia breakout dari 64 bisa ke 74. Tapi kalau dia tidak ngebreak, mungkin sih saya nggak akan entry dulu karena belum ada momentum. Kalau nanti udah ada momentum lagi seperti di sebelah sini, volumenya sudah meningkat lagi, maka menarik. Oke? Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa drop di kolom komentar. Kalau ada masukan, kritik, dan saran, saya juga terima dengan senang hati. Silakan komen di kolom komentar. Thank you ya. See you next Monday. Dan Rabu depan kemungkinan aku mau IG live sama Foni, jadi mungkin tidak ada YouTube. Nanti mungkin saya ganti ke hari Kamisnya. Atau hari Jumatnya. Nanti we'll see lah ya. Thank you and bye-bye.